Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film terbaru yang berjudul Inside 2023. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 3 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Marflo, Kristan, dan juga Dan Seragen. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Ketika film dimulai, kita langsung diarahkan kepada beberapa scene dari sebuah ruangan apartemen. Jelas dari apa yang kita lihat, apartemen ini dimiliki oleh orang kaya yang uangnya tidak berseri. Dan usut punya usut, orang tersebut adalah seorang seniman paling terkenal di negara Amerika Serikat. Yang kebetulan ia sedang pergi mudik bersama putrinya, serta harus meninggalkan kota selama 1 bulan. Di tempat ini tersimpan banyak sekali lukisan-lukisan mewah, di mana harganya bisa mencapai jutaan dolar dan bahkan puluhan juta dolar. Namun tak main-main, semua itu tersimpan secara aman serta dijaga ketat oleh sebuah sistem yang sudah terpasang. Ya, dari beberapa scene pembuka itu, film Inside pun langsung dimulai. Lalu, kita beralih kepada seorang pria bernama Nemo yang sengaja masuk ke apartemen tersebut dengan begitu mudah. Ia datang seorang diri sambil diberi arahan oleh orang terdekat yang sepertinya paham betul tentang akses keamanan. Luar biasanya, seluruh isi ruangan berhasil dikuasai oleh Nemo dalam sekejap. Yang bahkan ia terus mengambil seluruh mahakarya yang terpampang di dalamnya. Dari gerak-geriknya sih, terlihat kalau Nemo ini bukan pencuri profesional. Ia diberi waktu 7 menit untuk beraksi sebelum sistem itu benar-benar kembali aktif. Tapi celaka, ada satu lukisan yang tidak berhasil ditemui oleh Nemo. Lukisan tersebut merupakan lukisan termahal yang bergambar kepala dari sang seniman. Tak tanggung-tanggung, harganya menyentuh 400 miliar atau setara 30 juta dolar. Ya, alhasil saat itu juga lah Nemo sudah menghabiskan 7 menit secara sia-sia. Sistem keamanan di apartemen tersebut terlanjur aktif dan ia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Rasa panik, rasa gelisah, serta rasa khawatir semuanya bercampur menjadi satu. Suara alarm dan juga lampu darurat yang terus menyala membuat ia tak tahu harus berbuat apa. Terlebih, partnernya sendiri sudah merasa pasrah dan berujung Nemo harus terkurung di dalam apartemen itu. Tak ada jalan keluar membuat ia melakukan segala upaya sebisa mungkin meski semuanya terlihat sia-sia. Celakanya lagi, secara otomatis sistem pendingin mulai mengaktifkan mode panas, yang itu berarti suhu di ruangan itu akan terus bertambah panas di setiap waktunya. Sadar dengan hal tersebut, Nemo terus berusaha untuk merusak pintu utama dari apartemen itu. Dan selama fase inilah Nemo turut tahu bahwa di dalam apartemen tersebut masih tersedia beberapa stok makanan. Hi there, you are low on Ia memperkirakan bahwa seluruh makanan dan minuman itu akan habis dalam waktu 4 minggu. Memang sih, dari segi persediaan makanan, Nemo masih cenderung aman, tapi tidak dengan kebebasannya yang mana ia baru saja sadar kalau pintu utama dari ruangan itu sudahlah dilapisi oleh baja murni. Seiring berjalannya waktu, seluruh sudut dari ruangan ini serasa miliknya sendiri. Nemo tahu bahwa ia harus terus mencari jalan keluar serta berlomba dengan waktu. Di mana pada saat yang bersamaan, seekor burung turut terjebak di balkon dari apartemen tersebut. Dan bisa dibilang untuk saat ini, burung tersebut akan menjadi teman dari Nemo. Suhu yang semakin panas dari waktu ke waktu juga membuat Nemo sulit untuk berpikir jernih. Ia bingung harus ngapain dengan matinya listrik dan juga air di apartemen tersebut. Tapi tak lama dari itu, Nemo mulai sadar akan sesuatu. Ia tahu bahwa dirinya masih ada kesempatan untuk kabur dengan mengandalkan sebuah kaca di atas ruangan.
Hanya saja untuk menggapai kaca itu benar-benar tidaklah mudah. Ia harus mengandalkan seluruh furnitur yang terdapat di ruangan serta disusun sedemikian rupa. Sembari beristirahat, Nemo mulai merasa bahwa cepat atau lambat ikan yang ada di akuarium akan menjadi santapannya. Tapi untuk sekarang ini hal itu tidak akan terjadi karena ia mau fokus dulu dengan segala sumber air, baik itu dari air kolam dan juga selang taman. Bahkan sebisa mungkin ia harus menghemat seluruh makanan yang ada di dalam kulkas, di mana dengan hemat seperti itu, ia akan tetap selamat sembari menuntaskan usahanya dalam menyusun furnitur. Dari apa yang kita lihat sih, kelihatan ya kalau Nemo akan segera menggapai kaca tersebut. Tapi ia nggak mau ceroboh dalam bertindak sampai-sampai seluruh perencanaannya turut memakan waktu hingga berhari-hari. Yang lagi-lagi, selama hari berjalan itulah perilaku hemat benar-benar dipertunjukkan oleh Nemo. Pokoknya apapun yang ia temukan sudah pasti akan ia konsumsi. Mau itu makanan kaleng yang kadaluarsa ataupun serbuk-serbuk es yang ada di dalam kulkas. Gawatnya, selama kesendirian ini, pikiran Nemo mulai terganggu. Ia tak bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Nalarnya yang semakin tumpul turut membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Padahal kalau dipikir-pikir, Nemo bisa saja menuntaskan kepergiannya dengan segera menyusun seluruh furnitur. Tapi pada faktanya, ia malah sibuk dengan segala kesendirian yang sudah berlangsung selama 2 minggu. Tak terasa memang kalau waktu sudah berlangsung secepat itu. Saking tak terasanya, tiba-tiba saja suhu di ruangan berubah menjadi dingin. Sistem yang sudah error tak karuan membuat Nemo semakin terganggu dari segi psikologi. Alhasil, bawaannya semakin hari semakin lemas aja dan ia tak berniat lagi untuk mencari hiburan. Dan untuk sekarang, fokus Nemo hanyalah menyantap makanan basi, menyaring air kotor, dan juga memecahkan vas kaca, di mana pecahan kaca tersebut akan memiliki fungsi, yakni dijadikan kacamata untuk menghindari silaunya cahaya matahari. Dari situ, ketika kacamata sudah jadi, barulah Nemo mulai merampungkan tugasnya. Ketukan demi ketukan ia perbuat demi membuat celah keluar di kaca tersebut. Namun hal itu tidak benar-benar mudah, apalagi material yang digunakan sangat kokoh dan cenderung sulit untuk dihancurkan. Yang mana selama proses tersebut Nemo hanya bisa beraksi dengan sebuah pisau kecil. Dan sampai suatu saat, tanda-tanda kebebasan sudah mulai terlihat secara jelas. Nemo berhasil mengkikis habis seluruh permukaan yang mengelilingi kaca tersebut.
Tapi di sini, ia menemukan suatu fakta bahwa masih terdapat rangka baja yang menjadi dasar dari lapisan kaca. Oleh karenanya, ia butuh waktu untuk beristirahat kembali pada hari itu. Yang lagi-lagi, seluruh proses istirahatnya harus diisi dengan segala tindakan random. Seperti menggambar, berbicara dengan burung, dan bahkan ia juga mengganti pakaian seenak jidat. Nemo tahu bahwa setelah keluar dari apartemen ini, nasibnya pun tidak akan aman. Terlebih, rasa khawatir itu semakin bertambah setelah seekor burung yang selalu menemaninya harus tewas dimakan waktu. Sedih sih memang, tapi mau bagaimana lagi? Sudah maling gak dapat apa-apa, malah berujung seperti ini. Yang pada akhirnya, Nemo mulai bertindak kreatif demi melepas seluruh baut yang ada di lapisan kaca. Dan dengan kondisi tak ada makanan, mau tak mau ikan hias pun harus dikonsumsi juga oleh Nemo. Ikan tersebut benar-benar menjadi opsi terakhir bagi dirinya, mengingat Nemo sangat butuh makanan bergizi. Yang jelas saja, dengan makanan bergizi tersebut, ia akan semakin pintar untuk mengolah ide. Namun tak kenapa, setelah 3 minggu berada di sini, Nemo mulai merasa semakin betah. Bisa dibilang ia sudah terbiasa untuk menyendiri serta hidup jorok seperti ini. Bahkan jika diperbolehkan, ia akan membentuk suatu keyakinan baru yang menurutnya layak diperjuangkan seperti agama lain. Ya, kalau kalian bisa lihat sih, keyakinan itu hanya tertuju kepada sebuah tembok yang sudah dicoret-coret oleh Nemo. Kemudian, Nemo kembali memiliki ide absurd, yang mana ia justru masih berniat membuat kekacauan di dalam apartemen itu. Pada kesempatan ini, ia malah sengaja membuat kobaran api agar sensor kebakaran segera aktif dalam sekejap. Yang sudah bisa ditebak hasilnya, seluruh sudut dari ruangan itu langsung dipenuhi oleh air. Ruangan yang tadinya terlihat membosankan, kini sudah menjadi kolam renang mini bagi Nemo. Bahkan ia turut percaya, dengan adanya air itu, seluruh bukti kejahatan akan hilang dengan sendirinya. Dan dari sinilah hari yang dinanti oleh Nemo mulai datang. Sudah waktunya bagi ia sendiri untuk segera membuktikan apakah usahanya akan berhasil atau tidak. Tapi sebelumnya, ia masih berniat pamit terlebih dahulu, di mana Nemo masih menyempatkan diri menulis surat cinta meski surat itu ditulis di dinding sekalipun. Yang pada ujungnya, setelah segala unek-unek berhasil ia lontarkan, barulah Nemo bersikeras untuk pergi dari apartemen tersebut. Pertanda ini bisa kita lihat dengan hampanya seisi apartemen dan bayangan Nemo sudah berada di atas sana. Dengan begitu, film Inside pun langsung ditutup alias berakhir. Bagaimana guys tanggapan kalian tentang film ini? Ya jujur aja, meskipun ini film terbaru, tapi tingkat absurdnya benar-benar luar biasa. Dan semoga saja dengan adanya alur cerita ini, kalian bisa memiliki gambaran seperti apa film ini sebenarnya. Oke deh guys, mungkin segini dulu pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.